Oke. Jadi mengenai kardiovaskular biomekanik, sebenarnya kalau materinya ini ada juga yang ada di buku. Kalau misalnya kalian punya buku kalau Enderle kalau nggak salah, nah itu juga ada yang membahas tentang kardiovaskular biomekanik dari kardiovaskular di dalam sana. Jadi mengenai bagaimana sistem kardiovaskular itu bekerja dan juga sisi biomekanik dari sistem tersebut. Yang pertama, kenapa saya akhirnya mengetahui biomekanik dari sistem kardiovaskular yang di sini sumbernya adalah jantung itu penting. Jadi dengan mengetahui biomekanik dari jantung itu sendiri, kita bisa memahami berbagai macam penyebab dan juga konsekuensi dari penyakit yang berhubungan dengan jantung. Sebenarnya kalau di sini kan karena tadi judulnya kardiovaskular, jadi tidak hanya jantung, tetapi juga nanti yang membahas tentang pembuluh darah. Cuma karena jantung di sini sebagai pusatnya, nah itu akan lebih banyak permasalahan yang terjadi di sana seperti itu. Jadi dengan mengetahui sisi biomekanik dari jantung itu bekerja seperti apa, kita bisa tahu penyebab dan juga konsekuensi dari penyakit jantung. Bisa minta tolong disebutkan apa aja nih penyakit jantung yang cukup terkenal begitu atau mungkin yang kalian tahu. Bisa juga tulis di kolom chat. Nanti mungkin ada beberapa yang bisa kita bahas nanti. Muncul chatnya di sana. Oke. Mungkin kalau penyakit jantung yang paling banyak seperti misalnya jantung koroner, itu adalah termasuk satu dari 10 penyakit yang paling banyak membunuh manusia di dunia. Yang itu kemudian biasanya disebabkan oleh adanya penyumbatan pembuluh darah yang ada di jantung. Jadi pembuluh darah koronernya itu tersumbat, biasanya sumbatannya ini apa biasanya yang menyumbat? Lemak, Pak. Lemak. Nah, lemak yang menyumbat di pembuluh darah ini spesifik ya dia. Jadi termasuk lemak jenuh yang jahat atau biasanya disebut macamnya ada banyak, tapi yang utama itu namanya LDL, itu yang biasanya mengganggu, yang kemudian sering kita sebut sebagai kolesterol. Nah, kolesterol ini kalau lama-kelamaan mengalami penumpukan, nah itu dia akan mengalami semacam pengapuran atau pengerasan, yang kemudian itu menyebabkan adanya penyumbatan di pembuluh darah. Nah, ini yang bisa disebut aterosklerosis. Jadi, pembuluh darah yang ada di jantung, di situ kan dia kerja utamanya ya memberikan suplai darah yang memang ada di jantung begitu untuk sel yang ada di jantung seperti itu, jaringan jantungnya itu sendiri, dan itu kerjanya sangat krusial. Ketika memang ada penyumbatan, otomatis tekanan di salah satu sisi akan semakin meningkat dan mempengaruhi kerja dari jantung tersebut, yang kemudian nantinya harus memang ada berbagai cara untuk akhirnya mengatasi masalah tersebut. Nanti akan kita bahas. Kemudian juga bisa mengevaluasi fungsi dari jantung itu sendiri. Nah, fungsi utama jantung adalah memompa darah. Jadi itu yang nanti akan bisa dievaluasi dengan mengetahui biomekanik dari jantung. Kemudian juga bisa nah ini yang peran kita yang sangat penting adalah di poin ketiga ini, yaitu bisa untuk kemudian kita membuat alat diagnostik ataupun terapi untuk berbagai permasalahan yang ada di jantung. Nah, kalau misalnya untuk alat medis yang berhubungan dengan jantung itu cukup banyak ya, seperti yang sudah umum, harusnya kalian sudah familiar, seperti EKG misalnya, elektrokardiogram. Kardiogram itu alatnya, kardiograf ya, lebih tepatnya. Kemudian ada juga namanya ekokardiogram. Nah, ini juga kalau eko berarti dia menggunakan suara. Ada juga yang menggunakan menggunakan USG tapi buat jantung. Kemudian ada juga apalagi ya diagnostik untuk jantung selain itu. Nah, itu yang umum itu tadi, mulai dari MRI juga bisa
karena biasa untuk jaringan lunak untuk mengecek kondisi jaringannya di jantung tersebut, atau kemudian untuk yang terapi. Kalau untuk yang terapi nanti seperti misalnya ketika ada penyumbatan, nah itu alat apa yang digunakan? Nah, nanti akan saya kenalkan yang namanya kateter. Nah, kateter di sini bukan untuk kateter yang untuk kandung kemih ya, yang bisa untuk mengeluarkan urin. Tetapi di sini kateter yang khusus untuk memang kasus-kasus yang berkaitan dengan kardiovaskular, baik itu di jantung atau di pembuluh darah perifer. Nah, itu ada kateter khusus namanya kalau yang di pembuluh darah perifer biasanya kayak gini biasanya tergantung kasusnya. Jadi ada yang namanya mikrokateter. Jadi kateter yang ukurannya mikron begitu ya, karena nanti tujuannya adalah masuk ke pembuluh darah. Ada satu lagi namanya balon kateter. Nah, balon kateter yang ini nanti tugasnya dia itu untuk kasus-kasus aterosklerosis biasanya. Seperti itu. Tapi bukan cuma untuk itu sih, tergantung jenis balon kateternya seperti apa. Ada juga yang dia kerjanya itu untuk mengukur juga, yang nanti akan saya jelaskan. Ada penjelasan seperti kateter apa yang namanya, saya agak lupa, namanya agak susah, dan Schwartz gitu kalau tidak salah. Yang itu dia tugasnya adalah mengukur tekanan di dalam jantung nanti. Tapi bentuknya itu berupa kateter. Itu tadi. Jadi berbagai dengan mengetahui biomekanik dari jantung itu, kita bisa membuat alat-alat entah itu diagnostik ataupun terapi untuk berbagai permasalahan pada jantung. Nah, di sini saya sendiri untuk dulu waktu S2 fokus saya adalah di bidang kardiologi seperti ini. Jadi waktu itu saya membuat yang tadi namanya mikrokateter, prototyping untuk kasus yang aterosklerosis, tetapi yang sumbatannya itu sudah sangat keras. Nah, itu tidak bisa kita menggunakan mikrokateter yang biasa. Jadi harus memang spesifik, yang kerjanya dia tadi kita bisa mendesain mikrokateter itu seperti apa ketika kita mengetahui karakteristik dari sistem kardiovaskular itu sendiri seperti apa, dan juga kasusnya itu tadi. Nah, ini contohnya, ini tadi yang belum saya sebutkan ya, untuk yang diagnosis. Jadi ini yang paling banyak digunakan untuk pada kasus kardiologi, terutama yang ada di pembuluh darah di bagian jantung. Sebenarnya tidak hanya di jantung sih, tapi hampir seluruh pembuluh darah bisa dicek menggunakan ini, yaitu angiografi. Jadi kata angio aja ini, kata depannya ini artinya pembuluh darah, yang artinya adalah bagaimana kita mendapatkan semacam gambaran dari pembuluh darah yang ada di tubuh manusia dengan menggunakan ini sistem kontras kalau di sini. Jadi semacam kayak X-ray begitu, tapi untuk pembuluh darah. Nah, ini semacam dikasih agen kontras, kemudian akan terlihat pembuluh darah yang mengalami penurunan fungsi. Contohnya misalnya di sini ini tidak terlihat ada aliran, padahal harusnya tersambung. Nah, ini berarti ada penyumbatan di sini atau blockage begitu. Ini juga yang kemudian jadi dasar begitu, nanti akhirnya ketika dokter melakukan treatment, nah itu alat apa saja sih yang dibutuhkan tadi, seperti apakah butuh mikrokateter, apakah butuh yang balon dan lain sebagainya. Akhirnya salah satu diagnosis awalnya dengan menggunakan angiografi seperti ini. Biasanya kalau kateter sendiri itu kan karena dia bentuknya panjang gitu ya, kateter kan artinya selang begitu. Nah, itu dia nanti ada bagian-bagian khusus yang memang dikasih marker atau penanda yang dia itu akan terlihat ketika dilihat menggunakan angiografi seperti ini. Jadi sepanjang itu tidak akan terlihat semuanya nanti di angiografi, cuma pada bagian-bagian tertentu, terutama di tip atau ujungnya, atau di bagian biasanya di bagian tengah begitu, itu akan terlihat ada markernya sebagai penandanya, penanda berapa senti dari ujung dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian ada juga cardiac ultrasound. Ini sempat saya sebutkan tadi itu, kalau ini menggunakan ultrasound, jadi gambarnya itu berupa video akan bergerak terus. Tapi kemudian dari sini akan terlihat gambaran dari jantung seseorang.
Nah, biasanya kalau menggunakan ultrasound begini, salah satu kelemahannya adalah dari resolusi di sini masih belum cukup bagus begitu ya. Masih gambarannya tidak sejelas menggunakan misalnya X-ray dan lain sebagainya. Tetapi keunggulannya ini dia live begitu. Jadi keadaannya berupa video untuk mengetahui bagaimana misalnya jantung berdetak, kondisinya, kemiringan jantungnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini yang kemudian yang jadi alatnya, kalau misalnya tadi kan alat-alat besar begitu ya. Nah, kalau ini alatnya kecil yang kemudian banyak dipakai untuk kasus kardiovaskular. Nah, yang pertama adalah pacemaker. Pacemaker di sini adalah alat pacu jantung. Nah, kalau misalnya jantung di sini kan kerjanya dia di situ salah satunya ada bagian yang bisa menghasilkan sebagai sumber listriknya begitu ya. Ada S-anode, ada A-anode, serabut Purkinje. Nah, tapi kalau misalnya S-anode dan A-anode sudah tidak mampu lagi istilahnya bekerja untuk menghasilkan sinyal listriknya, maka dia butuh yang kerjanya sama tetapi dari luar. Makanya akhirnya digunakan ini mikrokateter pacemaker seperti ini sebagai pengganti tadi itu S-anode sama A-anode. Dan dia ini ada yang macam-macam ya, ada yang sudah ditanam begitu di posisinya di dada, di bawah kulit, ada juga yang masih di luar dan lain sebagainya. Dan dia kerjanya ada ini ya, ada waktunya begitu. Jadi akan dalam suatu waktu harus digantikan komponennya, terutama itu biasanya adalah baterainya, yang itu tergantung lifetime-nya dia berapa, nanti harus diganti, harus ada operasi lagi untuk pemasangan baterai atau mungkin dicek komponennya apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Itu pacemaker. Nah, ini mereknya Medtronic ini ya, karena Medtronic juga lumayan terkenal di bagian kardiologinya, seperti senior kita yang banyak di Medtronic itu kebanyakan di bagian kardiologi ataupun neurologi. Ada juga ini yang kedua menggunakan prosthetic valve, heart valve. Jadi kalau di jantung kan di situ ada ruang-ruangannya yang kemudian setiap ruang itu dipisahkan dengan sebuah valve atau katup begitu. Nah, itu akan ada nanti saya jelaskan di bawah kasus-kasusnya. Jadi ada beberapa kasus yang kemudian membutuhkan penggantian katup jantung karena katupnya sudah nggak berfungsi dengan normal. Jadi diganti dengan katup buatan seperti ini. Jadi kalau kalian lihat di sini ada bagian yang luar yang berwarna putih garis-garis ini bagian yang kemudian nanti akan nempel ke jaringan jantungnya. Kemudian yang berperan sebagai valve-nya adalah bagian yang berwarna hitam di sini. Nah, ini kalau ini valve-nya kerjanya satu arah. Jadi karena memang tujuannya untuk katup kan membuka dan menutup gitu ya. Tapi dia fungsinya sangat krusial. Ketika dia tidak bekerja dengan baik ketika membuka dan menutup, otomatis apa yang paling berpengaruh? Apa yang paling dipengaruhi sama kerjanya katup ini kalau yang di jantung? Oke, bisa jawab? Volume darah, Pak, yang masuk ke setiap bagian jantung. Oke, benar. Ada volume darah yang masuk ke kompartemen ataupun ruangan-ruangan yang ada di dalam jantung. Selain volume, akhirnya apa lagi yang dipengaruhi? Yang jelas volume karena tadi yang dia yang ngatur pintunya ya gitu ya, yang keluar masuk. Karena volumenya di sini mampu dipengaruhi sama si katup ini, kemudian dia ngefek ke apa lagi? Tekanan, Pak. Tekanan, benar. Masih ingat rumusnya ini ya, P sama V itu selalu berkebalikan. Jadi ketika volume dipengaruhi, pasti tekanan pun juga akan dipengaruhi di sini. Dan itu yang akan kita bahas ke belakang nanti. Bagaimana akhirnya ketika tekanan atau volume di satu ruang di dalam jantung itu berubah, kemudian ngefek ke yang lain. Seperti itu. Ini prosthetic heart valve atau katup jantung buatan. Kemudian yang ketiga ada namanya vascular graft. Vascular graft yang itu adalah pembuluh darah buatan. Nah, sedikit sharing ya. Kalau dari dulu
dari tahun 2013 sampai 2015 atau 16. Jadi yang mewakili UNER ke PIMNAS waktu itu dan hampir tiap kali mewakili itu dapat medali itu adalah dari kita, dari TB adalah yang mengangkat temanya tentang pembuluh darah buatan. Jadi waktu itu kalau pertama itu pada tahun 2013 waktu itu Mbak Dina, kalau mungkin kalian ada yang tahu, Mbak Zahrina itu membuat pembuluh darah buatan seperti ini dan waktu itu masih apa ya, masih banyak yang belum percaya bisa membuat gitu dari kita karena waktu itu terbatas dari sisi apa ya fasilitas dan lain sebagainya. Tetapi ternyata berhasil bisa membuat untuk yang pembuluh darah yang cukup besar dengan diameter berapa ya, 4 mili, saya agak lupa. Nah itu kemudian akhirnya dilanjutkan, kemudian bahannya coba diganti, coatingnya diganti, bahkan sampai yang terakhir itu in vivo ke kelinci waktu itu dan kelinci kalau tidak salah ya. Iya sepertinya karena kan karena butuh hewan yang cukup besar untuk kemudian pembuluh darahnya itu diganti, jadi menggunakan kelinci kalau tidak salah waktu dan lumayan bagus hasilnya. Tapi sayangnya setelah itu masih belum ada yang melanjutkan. Berhenti di angkatan 2013 kalau tidak salah, belum ada yang melanjutkan lagi. Padahal ini sangat menarik kalau misalnya dilanjutkan karena pasti banyak yang sangat membutuhkan begitu ya. Kasus tentang pembuluh darah tadi yang penyumbatan itu salah satu cara untuk mengatasinya itu bisa menggunakan pembuluh darah buatan seperti ini. Mungkin bisa saya. Ini baru muncul jadi. Nah, untuk pada kasus misalnya penyumbatan pembuluh darah itu ada beberapa cara yang bisa digunakan atau dipilih oleh dokter untuk mengatasi masalah tersebut. Satu, itu bisa menggunakan namanya kalau operasi, saya agak lupa ini namanya, kalau nggak salah ini angioptomi. Jadi kalau misalnya ada pembuluh darah kemudian mengalami penyumbatan begitu ya. Nah ini bisa aja di sini dipotong, ini dihilangkan, kemudian disambung lagi. Kemudian ada cara yang kedua, kalau misalnya pembuluh darahnya di sini tidak cukup panjang untuk kemudian bisa disambung, berarti harus menggunakan sambungan, ya kan? Jadi di sini dikasih sambungan. Inilah yang kemudian itu vascular graft bekerja di sini. Jadi dia menyambung bagian yang tadi sangat susah untuk disambungkan kembali karena dari sisi ukuran kurang panjang begitu. Kalau ini mungkin bagian yang dihilangkan kecil, jadi masih bisa disambung langsung. Kemudian ada juga dengan cara yang ketiga, yaitu kalau misalnya ada sumbatan, ini kalau misalnya pembuluh darahnya masih oke, sumbatan ini yang ditembus agar pembuluh darahnya ini kembali lancar. Nah, ini yang pakai mikrokateter di sini. Kayak begitu. Jadi ada 3 cara begitu. Yang pertama menggunakan angioptomi dengan cara diputus kemudian disambung. Yang kedua menggunakan vascular graft. Saya agak lupa yang ini apa ya namanya, itu yang ini bypass namanya. Terus kemudian ada juga yang menggunakan mikrokateter. Kalau yang ini namanya percutaneous coronary PCI, percutaneous coronary intervention. Nah, seperti itu. Yang kemudian nantinya 3 ini tergantung case-nya nanti yang akan dipilih oleh dokter. Nah, yang ketiga inilah yang biasanya itu menggunakan mikrokateter ataupun balon biasanya juga bisa. Kayak begitu.
Ada pilihan keempat agar kalau misalnya di sini masih terjadi sering mengalami penumpukan tadi lemaknya, baru menggunakan yang balon kateter plus sama stent. Nah ini kemudian akhirnya ini yang ini nih, ini yang ada kayak jaring-jaring ini yang namanya stent jantung atau mungkin bisa disebut ring jantung. Yang dia itu tujuannya adalah tadi satu adalah menembus adanya aterosklerosis, kemudian dia memberikan jaring-jaring ini agar jalannya jalan pembuluh darahnya itu lebih mulus lagi. Kemudian bagian dari yang kolesterolnya atau yang mengalami pengapuran itu tertekan keluar kayak begitu. Kalian bisa lihat di sini ini yang bagian jaring-jaringnya tadi kan ring ya. Kemudian ini ada bagian yang agak transparan nih. Itulah yang balon kateternya. Dia menyebut dia namanya balon kateter kayak begitu. Itu pilihannya yang kemudian nanti akan dokter yang menentukan akan memilih yang mana based on case-nya. Biasanya kayak gitu tergantung lokasi juga sih, kayak misal contoh ada penyumbatan di dekat percabangan atau namanya bifurcation. Ini yang biasanya itu kasusnya susah. Jadi kalau misalnya pas pembuluh darah kan ya nggak semuanya lurus gitu ya. Nah, pas di percabangan begini ada yang entah itu sumbatannya di sebelah sini atau di sebelah sini dan lain sebagainya, itu pasti akan membutuhkan yang kalau misalnya menggunakan mikrokateter. Nah, ini mikrokateternya khusus, nggak yang asal semuanya bisa pakai, tidak. Karena mikrokateter sendiri nanti itu ada berbagai jenis kayak dari sisi ukuran, bentuknya, dan itu kembali lagi ke produk-produk yang apa ya dimiliki yang ada di pasaran. Tidak semuanya itu sama. Jadi kayak produknya misalnya ada produk dari Medtronic, ada produk dari tempat yang lain tuh biasanya mereka punya kekhususan begitu. Kekhususan dalam arti biasanya untuk case yang tertentu misalnya untuk bisa dibuat mikrokateternya itu sangat lentur karena tujuannya untuk lewat bagian pembuluh darah yang berkelok-kelok. Nah, itu kan butuh sangat lentur sekali agar akhirnya tidak menembus pembuluh darahnya lagi, malah membuat bocor gitu kan. Atau malah butuh yang agak kaku karena mungkin posisi dari penyumbatannya itu masih belum terlalu jauh di bagian jantung. Mungkin dari habis di dekatnya sekitar aorta begitu. Ini kan pembuluh darah besar, kemudian masih di ujung-ujung, jadi tidak perlu yang jauh begitu. Itu memungkinkan agak kaku karena tujuannya satu mungkin karena dekat tadi itu, dua bisa jadi tujuannya agar lebih memudahkan untuk menembus penyumbatannya tadi itu. Karena kalau misalnya kaku otomatis akan lebih mudah untuk menyalurkan tekanan yang berasal dari ujung kateter yang dipegang oleh dokter. Jadi kalau kalian bayangkan gitu ya, selang ini kan masuk ke tubuh, kemudian masuk ke jantung. Sedangkan yang sebagai supirnya, dokternya, itu kan cuma megang ujungnya saja. Jadi tadi itu, makanya penting sekali mengetahui karakteristik dari pertama ya anatomi jantungnya itu sendiri, kemudian dari bahan ataupun device-nya, agar tahu mana yang paling tepat untuk kasus-kasus tertentu. Karena nanti satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Oke, seperti itu. Saya hapus dulu. Nah, ini ini kalau tadi kan sudah ada itu terjadi berbagai jenis yang untuk terapi. Ini untuk yang kembali lagi ke yang diagnostik tapi menggunakan ekokardiogram yang sempat saya sebutkan tadi yang tadi ini ya ultrasound. Nah, kalau ekokardiogram di sini harus ada semacam probe atau ultrasound transducernya di sini masuk ke dalam kerongkongan sampai dekat dengan jantung, kemudian untuk memvisualisasi keadaan jantungnya. Nah, di sini bisa kelihatan nih ada left ventricle, right ventricle, kemudian left atriumnya, dan ada katupnya, valve-nya begitu, itu kelihatan. Tapi tetap ya untuk yang ekokardiogram, terus kemudian
ultrasound itu ini sama ya dengan menggunakan ultrasound juga. Di sini hasilnya secara visual memang resolusinya tidak terlalu bagus. Tapi akhirnya kalau dokter yang melihat karena sudah terlatih begitu ya, jadi sudah tahu kalau misalnya ada permasalahan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke sistem sirkulasi, mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau belum saya lanjut dulu ya ke sistem sirkulasi yang ada di jantung. Mungkin ini kalian sudah pernah dapat ya, mulai dari SMP, SMA, kemudian kemarin kalian juga sudah mempelajari anatomi, fisiologi begitu ya. Ini nggak akan jauh-jauh dari informasi yang sudah kalian dapatkan sebelumnya. Jadi sirkulasinya kan ada yang memang sistemik yang besar dan juga yang pulmonari yang kecil. Kalau yang sistemik dari left ventricle masuk ke aorta, aorta arteri, arterial, kapiler, baru ke venula, vena, vena cava, masuk ke right atrium. Jadi di sini udah kelihatan yang kerjanya paling berat adalah dari left ventricle yang dia harus memompa ke seluruh tubuh gitu melewati aorta yang merupakan pembuluh darah paling besar. Kemudian masuk ke right atrium. Nah, di sini untuk yang pulmonari itu dari right ventricle kanan masuk ke pulmonary artery, arteri yang lebih kecil, arteriol, kapiler, masih arteri lagi, vena ke vena dari vena pulmonari di sini masuk ke left atrium seperti itu. Ya, ini apa siklus ya seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan tadi itu siklusnya memang seperti itu. Kemudian dari siklus ini kita juga tahu tadi pasti di sini yang ototnya paling kuat left ventricle. Kalian bisa lihat di sini di gambarnya dindingnya dia itu yang paling tebal karena kerjanya dia yang paling besar untuk memompa seluruh tubuh. Tempat mompanya pun di sini aorta karena dia yang paling besar untuk seluruh tubuh, makanya dia ukurannya paling besar. Yang dari menerima dari seluruh tubuh yaitu atrium kanan pun ada vena cava superior sama inferior yang itu merupakan vena cava besar juga yang dari seluruh tubuh atas dan bawah masuk ke atrium kanan. Di sini juga kalian bisa lihat katup jantungnya. Jadi ada yang trikuspid, ada yang bikuspid. Kemudian mereka yang mengatur alur masuk darah yang masuk ke jantung, yang kemudian dengan cara membuka dan menutup katup tersebutlah bisa mengatur volume yang ada di jantung dan yang dikeluarkan, begitu juga tekanannya. Seperti itu. Nah ini kadaver dari ini jantungnya kambing sih ini ya. Tapi kalau untuk ini hampir mirip dari sisi anatomisnya. Yang tadi seperti yang saya sebutkan bahwa left ventricle di sini sebagai pompa utama. Jadi dia itu harus tadi itu dari sisi ketebalan dindingnya dia yang paling tebal, yang karena kerjanya untuk memompa yang paling besar tadi ya ke seluruh tubuh, dan itu sangat tergantung dari kontraksi miokardial. Jadi otot jantungnya itu terutama tadi yang di bagian ventricle kiri, kemudian ada katupnya otomatis ya karena di sini yang dia kerjanya sebagai pintunya yang membuka menutup untuk keluarnya si darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada ukuran dan bentuk ventricle-nya dan juga loading condition. Loading condition itu maksudnya sebelum dan sesudah kemasukan sama darah itu bagaimana dia. Seperti itu. Nah, ketika bagian dari left ventricle di sini tidak bisa memenuhi persyaratan yang diinginkan, maka akhirnya muncullah di sini gagal jantung. Jadi akhirnya maksudnya jantung di sini gagal memompa darah ke seluruh tubuh sesuai dengan pasokan yang diminta memang yang dibutuhkan oleh tubuh manusia.
dari situlah akhirnya kita penting mengetahui bagaimana hubungan antara tekanan dan volume yang ada di ventricle, karena di situ nanti dia yang kerjanya ventricle kiri ya, terutama memompa ke seluruh tubuh, dan juga mengetahui namanya stroke volume dan ejection fraction. Jadi istilahnya volume yang masih bisa ditampung sama si jantung, dan juga ejection fraction, berapa sih yang akhirnya bisa dikeluarkan pun akhirnya tidak serta-merta semuanya kemudian dipompa keluar habis begitu, pasti tetap akan ada yang disisakan untuk akhirnya memberikan gradien dari sini, kan volume nanti akan berbeda, kemudian akan mempengaruhi tekanannya juga seperti itu. Nah ini namanya yang ada namanya filling mechanism sama ejection mechanism, yang itu merupakan bagaimana sih mekanisme jantung itu mengisi dan juga mengeluarkan darah dari dalam jantung itu tersebut. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah mengenai ejection mechanism. Jadi di ejection mechanism di sini diawali dengan katup mitralnya terbuka terlebih dahulu. Jadi di sini katup mitralnya terbuka terlebih dahulu dari left atrium. Di sini akan masuk ke ventricle kiri, yang kemudian dari situ darah akan siap dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Jadi katup mitralnya terbuka yang tadi antara left ventricle dengan left atrium. Nah di situ maka akan menyebabkan left ventricle akan terisi oleh darah. Ketika left ventricle sudah terisi oleh darah, volumenya sudah cukup, maka akan diikuti katup mitral tadi akan tertutup, karena di sini untuk dari volumenya sudah mencukupi. Ketika volumenya katup mitral tertutup, ada namanya isovolumic contraction, yaitu kontraksi yang terjadi gara-gara volume dari left ventricle sudah mencapai batas tertentu. Kemudian dengan adanya isovolumic contraction ini menyebabkan left ventricular myocardial itu contraction. Jadi karena adanya kontraksi gara-gara tadi kemasukan sama volume darah di left ventricle, maka myocardial atau otot jantung di left ventricle ya di sini itu akan mengalami kontraksi. Jadi dia akan mompa begitu. Kalau otot jantungnya memompa berarti dia kan akan seperti ketika otot jantungnya itu di sini kontraksi, berarti di sinilah kerjanya dia memompa itu di situ dari otot jantung dari left ventricle. Dengan adanya ini, maka tekanan yang ada di left ventricle akan lebih besar dibanding di aorta. Tekanan di left ventricle akan lebih besar dari aorta, menyebabkan aortanya valve di aortanya akan terbuka. Jadi kalau kalian lihat di sini, setelah tadi kan masuk ke sini, kemudian isovolumic contraction menyebabkan adanya kontraksi yang ada dari myocardial di left ventricle, tekanan di left ventricle-nya meningkat, maka kemudian katup di aortanya akan membuka. Katup di aorta membuka, kemudian di sini blood ejection, baru kemudian darah keluar dari jantung menuju ke aorta, yang kemudian kalau misalnya sudah keluar akan menutuplah aorta itu. Ini yang di sini akhirnya sistole berakhir, sistole terdengar, dub-dub, yang sistolnya terdengar, tekanan yang di left ventricle akan turun, kemudian isovolumic relaxation, atau kemudian akhirnya di left ventricle itu normal lagi, relaksasi lagi setelah tadi contraction. Nah itu mekanisme bagaimana kemudian darah di sini dikeluarkan dari jantung, yang itu namanya ejection mechanism di sini. Setelah kemudian dikeluarkan, next-nya adalah pengisiannya. Ketika tekanan dari left ventricle tadi turun di bawah dari tekanan left atrium, nah katup mitralnya terbuka lagi. Katup mitral terbuka lagi, kemudian darahnya di sini mengisi dari left atrium ke left ventricle. Nah, di sini kemudian ketika kontraksi dari left atrium itu untuk istilahnya menghabiskan darahnya dari left atrium untuk masuk ke left ventricle, di sini diastole berhenti, dubnya di sini. Kemudian katup mitralnya tertutup lagi.
Nah, ini siklusnya seperti ini. Tadi diawali dengan yang ejection terlebih dahulu, kemudian pengisiannya dengan menggunakan filling mechanism ini. Ya, akan lebih jelas kita lihat di gambar berikut. Gambar berikut ini adalah grafik yang menjelaskan tentang volume dan juga yang gambar yang kiri ya. Ya ini volume dan tekanan di left ventricle. Jadi kalau yang merah ini yang pressure-nya, tekanannya, yang hitam di sini adalah volumenya. Kalian bisa lihat di sini, ketika katup mitralnya tertutup, berarti darah di sini sudah masuk ya, darahnya sudah masuk di apa namanya di left ventricle, maka di sini ini udah stabil ya sampai ke titik tertentu, dia tekanannya mulai naik. Nah, ketika di sini, ketika di titik 2 ini, maka kemudian katup aorta mulai terbuka, darah mulai keluar, ejection mechanism sudah mulai di sini terjadi. Darah mulai keluar, kalian lihat tekanannya meningkat di sini, tapi kemudian volume karena darahnya keluar, dia mulai turun. Jadi dua ini tuh sama-sama menunjukkan yang terjadi di left ventricle. Cuma yang atas itu tekanan, yang bawah itu volume. Kepada satu titik sampai titik 3 di sini, katup aorta tertutup. Udah mulai ejeksinya udah selesai, dia langsung tekanannya turun lagi. Pada suatu titik kemudian ini filling mechanism terjadi di sini, naik lagi sampai ke nanti batasnya lagi siklus kayak gitu terjadi terus. Di sini ada ESV sama EDV itu adalah end systole volume sama end diastole volume. Jadi di sini kalau waktu yang diastole dia akan dup ya, ketika dup itu akan turun sudah karena di sini proses ada ejection, tapi kemudian ketika sistole di sini katup mitralnya membuka, nah ini loopnya baru kemudian volumenya mulai naik lagi. Nah seperti itu terus terjadi. Nah kemudian kalau misalnya kita lihat lebih sebagai sebuah siklus untuk yang kita lebih jelasnya tentang pressure itu sendiri, kita bisa gambarkan juga dari grafik ini itu jadi seperti ini. Caranya sama juga, ini 1, 2, 3, 4-nya itu sama-sama melambangkan tadi bagaimana katupnya itu membuka menutup. Nah, kemudian akan lebih jelas di sini mengenai ini si volumenya. Ada namanya tadi end systole volume sama end diastole volume. Selisihnya ini itu dinamakan stroke volume atau istilahnya volume yang mampu ditampung oleh di sini untuk left ventricle saja. Untuk left ventricle. Jadi range-nya itu segini, sekitar berapa ini? Nggak sampai 100 mili di sini ya. Ini berapa ini? Sekitar mungkin 40, di sini 120, seperti itu 120, 130. Nah itu selisihnya itulah yang kemudian jadi stroke volume di sini. Nah, ada beberapa case yang kemudian tuh misalnya ada seseorang yang mengalami namanya low compliance. Jadi istilahnya range dari tekanannya itu tetap, tetapi dari volumenya itu tidak bisa full normal. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang garis hitam garis hitam yang lurus nyambung ini, itu adalah orang yang normal. Tapi kalau ada yang kasusnya orang yang mengalami low compliance itu lebih sempit akhirnya. Jadi stroke volume itu nggak selebar orang normal, atau yang high compliance yang dia itu malah jauh lebih luas dibandingkan orang yang normal. Kayak begitu. Ada juga yang kasusnya yang berubah adalah tetap tapi tadi ya sisi kirinya yang berkurang di sini. Kalau kan tadi kan kanan ya, batas kanannya yang geser. Kalau yang di sini batas kirinya yang berkurang. Itu karena contractility dari left ventricle itu sendiri yang mengalami pergeseran. Ada yang tinggi itu yang ini titik-titik merah ini. Kemudian ada juga yang lemah itu yang lebih agak tebal, yang putus-putus tapi agak tebal.
Kayak begitu. Ini dua-duanya juga mengalami ini ya, apa namanya, tetap dianggapnya kelainan karena bergeser dari nilai normalnya. Nah, dua ini itu sangat kalau misalnya kita lihat itu dipengaruhi sama ini keadaan ketika bagian dari jantung tadi terutama di left ventricle itu sebelum mendapatkan load atau sebelum dia terisi sama setelah dia terisi. Akhirnya berapa sih yang tersisa di dalamnya tadi itu, kemudian bagaimana tekanannya. Nah, seperti itu yang kemudian mempengaruhi kondisi-kondisi tadi yang sudah disebutkan sebelumnya. Karena tadi itu kenapa sih akhirnya nggak nempel di nol? Karena akan tetap selalu ada volume yang tersisa di dalam jantung, volume darah yang tersisa di dalam jantung. Jadi tidak serta-merta dia akan nol sampai ke nol, tidak, karena akan ada yang tersisa di dalamnya. Baik itu kalau misal volume ada yang tersisa, pasti ada tekanannya juga di situ. Ya, begitu. Tadi ini sudah saya jelaskan ya, ada EDV sama ESV, yaitu kalau EDV tadi end diastolic volume, jadi volume dari darah di ventricle kanan dan atau kiri ketika at the end load or filling. Jadi ketika waktu pengisian. Kalau yang ESV yang systolic itu ketika ejection, tapi kalau di sini tadi. Kalau misalnya kalian lihat di grafiknya yang ini tadi, lebih jelas ini ya. Kalau ESV di sini, nah ini dia ejection, kalau EDV dia yang injection, kalau ini yang filling. Itu tadi. Nah, perbedaan inilah selisihnya. Tadi kan namanya stroke volume yang kemudian akan mempengaruhi namanya cardiac output atau yang dikeluarkan volume yang dikeluarkan dari dalam jantung. Nah, ini kalau selisihnya itu namanya itu stroke volume, kalau ejection fraction ya dia itu stroke volume, jadi istilahnya selisihnya tadi itu dibagi dengan EDV kalikan 100%. Untuk orang normal itu antara 50% sampai 80%, jadi tidak akan sampai 100%. Kemudian di bawah nilai ini, di bawah 50% ini, maka akan terjadi heart failure. Karena kemudian akhirnya darah yang dipompakan dari jantung untuk keluar, untuk sampai ke seluruh tubuh itu sangat sedikit. Kayak begitu. Tadi juga sempat disebutkan akhirnya ESV dan EDV di situ mempengaruhi tidak hanya stroke volume, tetapi juga cardiac output. Cardiac output di sini adalah volume dari darah tadi yang mampu dipompakan per menitnya dia berapa. Maka dia stroke volume itu dikalikan dengan heart rate-nya. Per menit dia berapa kali pompa. Jadi kalau satu kali pompa itu ya satu stroke volume gitu ya tadi. Tapi untuk per menitnya dikalikan heart rate-nya berapa. Jadi ada berapa beat per menitnya. Itu heart rate-nya, cardiac output-nya dikalikan dengan stroke volume-nya. Kemudian kenapa sih dua ini tuh akhirnya perlu dihitung begitu? Nah, ini akhirnya bisa dilihat untuk orang-orang yang mengalami kelainan pada jantungnya itu akan terlihat perubahan-perubahan pada stroke tadi, lebar dari stroke volume-nya, jadi selisih antara ESV dan EDV. Kemudian yang bisa kelihatan ketika itu dikalikan dengan heart rate-nya, cardiac output-nya juga akan berubah. Seperti itu. Akan terlihat ada pergeseran gitu yang dari normal ketika kita bisa mengetahui stroke volume dan juga cardiac output. Terutama di sini ini ya karena memang dari jantung yang utama, jadi yang penyakit-penyakit yang ada di jantung, kayak tadi contohnya misalnya aterosklerosis, terus kemudian nanti juga ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan katup jantung, ya seperti itu. Cardiac output tadi karena berhubungan dengan heart rate untuk stroke volume-nya, ini sangat penting untuk diketahui pada kondisi-kondisi patologis seperti contohnya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, ini kan karena orang yang mengalami hipertensi otomatis biasanya heart rate-nya itu kan kalau blood pressure-nya meningkat, ini lumayan juga meningkat akhirnya yang nanti akan mempengaruhi cardiac output-nya.
ini jarang dipakai sih karena mungkin biasanya yang sering dilihat itu ya dari heart rate, blood pressure itu yang paling sering di ini kan apa namanya jadikan sebagai parameter utama begitu ya sama dokter. Nah di sini karena untuk cardiac output sendiri itu susah dalam arti untuk mengukurnya itu harus invasif karena harus benar-benar untuk mengukur stroke volume ya itu dengan nanti biasanya dihubungkan dengan pressure-nya itu harus tadi masuk ke bagian jantungnya untuk akhirnya dideteksi berapa volume dan juga tekanannya. Jadi dan kurang akurat karena penggunaan teknik pengukuran yang ada sekarang begitu. Sama akhirnya karena invasif ya otomatis ada pembedahan dan biayanya juga mahal. Untuk yang non-invasif di sini ada beberapa seperti misalnya ada CT scan, MRI, ada ekokardiogram yang di sini. Nah, kalau ekokardiogram ada yang membutuhkan transducer, tapi kan dimasukkan melalui mulut itu untuk bisa mengetahui, nah ini left ventricle volume ataupun wall thickness-nya dari jantung. Nah, biasanya kan kalau wall thickness di sini sama nih seperti otot pada umumnya, otot jantung pun semakin tebal otomatis semakin banyak serat, semakin dia akan bagus untuk mengalami kontraksi sehingga apa namanya tadi tuh bisa dilihat seberapa tebalnya berapa sih dari dinding jantungnya. Nanti itu bisa tahu apa dibandingkan dengan yang normal. Kalau CT scan sama MRI sama-sama untuk pencitraan dari jantung itu sendiri, tapi di sini menggunakan apa namanya? Kalau CT scan biasanya slicing gitu ya, sama-sama dengan MRI, tapi mungkin MRI lebih tepat untuk jaringan lunak. Tapi ya ini apa biayanya ya kemudian cukup mahal. Kemudian ada juga namanya MUGA, Multi-Gated Acquisition Scan. Kalau yang ini harus menggunakan semacam agen kontras atau radioactive tracer yang kemudian dimasukkan ke pembuluh darah yang kemudian nanti akan dideteksi dengan menggunakan kamera gamma. Nah, ini cara-cara yang non-invasif, tapi kemudian dari sisi biaya juga lumayan tinggi begitu. Nah, ini tadi selain stroke volume dan juga cardiac output, ini beberapa yang lain ada hubungannya, ada namanya cardiac index, kemudian ada stroke volume index ataupun stroke work. Di sini sudah ada hubungannya satu parameter dengan parameter yang lain dan juga nilai normalnya. Nilai normalnya dia berapa range-nya seperti itu. Ini clinical note-nya mungkin tidak diambil dari buku, nanti bisa coba kalian cari tahu. Kalau misalnya yang tapi di luar dari nilai-nilai ini itu akan mengalami apa dari pasiennya sebenarnya. Nah ini salah satu jenis kateter yang kemudian digunakan untuk mengukur tadi itu yang bisa didapatkan dengan pengukuran menggunakan kateter ini itu ada 4. Jadi ada namanya vascular capacity, bagaimana kemampuan dari pembuluh darah itu dilalui oleh darah. Jadi kayak istilahnya berapa sih yang bisa lewat di situ debitnya, terus kemudian ketebalannya dia berapa, tekanan yang bisa lewat di situ berapa. Nah itu. Kemudian ada blood volume juga yang bisa terlewati. Kemudian ada pump effectiveness, pemompaannya, dan juga tissue perfusion. Ya, begitu. Nah, ini biasanya di sini untuk memasukkannya itu di sini menggunakan tetap akan ada insisi ya karena harus dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Nah, itu diambil dari ini di sekitar klavikula untuk memasukkannya. Atau ada gambarnya enggak ya? Oh, di bawah ada. Ada nanti pemasangan gambarnya. Nah, ini namanya, kateternya ini namanya Swan-Ganz catheter atau pulmonary artery catheter. Ini kalian bisa lihat di sini, kateternya itu ujungnya tuh banyak penghubungnya, terus kemudian jadi satu kabel panjang.
kemudian ujungnya itu ada balon sama ininya apa sensor-sensornya begitu. Jadi ada namanya nanti kalau termistor ini berarti untuk mengetahui apa namanya suhunya di sekitar situ. Kemudian ada juga karena ada balonnya di sini nanti untuk apa mengembangkan balonnya itu ada konektornya sendiri. Kemudian ada namanya proximal port ini apa namanya untuk kemudian memasukkan sesuatu sampai masuk ke dalam bagian proksimalnya. Kalau yang distal port di sini ini yang di bagian ujung deket tip biasanya kayak begitu. Jadi istilahnya ujungnya ini di sini ada banyak apa pengendali, kemudian ujung satunya di sini yang berupa tadi apa namanya entah itu sensor ataupun ada juga di sini ada balonnya juga. Nah, ini pemasangannya seperti ini. Tadi kan masuknya melalui yang apa? Dekat klavikula sampai masuk di sini melalui untuk mengukur rate arterial pressure, kemudian rate ventricular pressure di sini untuk menghitung apa namanya? Tekanannya di situ sampai kemudian bisa masuk lagi ke pulmonary artery pressure sampai ke jaringannya. Nah, kemudian dari tadi kan ada balonnya yang di ujungnya tadi ya dekat yang apa dekat tipnya. Nah, di sini balonnya itu tidak boleh mengembang lebih dari 1,5 mili of air. Jadi di sini volume udaranya sangat-sangat diperhatikan, tidak boleh melebihi batas tertentu karena nanti akan mempengaruhi fungsi dari jantungnya dan tidak boleh lebih dari 15 detik di sini. Karena nanti kalau misalnya kan tujuan ada balon di sini satu karena untuk mengetahui volume dan juga tekanan maka kan dia akan menyumbat sebenarnya sebentar. Tapi tadi itu penyumbatan yang dilakukan tidak boleh terlalu lama dan juga penyumbatnya nggak boleh terlalu besar. Kayak begitu. Tadi sempat saya sebut mengenai ada istilahnya stroke volume itu dipengaruhi sama kondisi dari loadingnya, yaitu antara preloading dan afterloading, yang itu merupakan ketika kalau tadi kita bilangnya mengenai left ventricle itu atau dua-duanya ya dua ventricle itu sebelum dan sesudah kemasukan darah. Jadi bagaimana sebelum kemasukan darah volume yang ada di dalamnya dan yang bisa diterima itu berapa dan juga setelahnya setelah darah keluar dari ventricle itu bagaimana kayak begitu karena nanti akhirnya akan apa namanya mempengaruhi atau mungkin bisa juga dilihat apa dari hasil stroke volume-nya ya setelah mengetahui pre and post load-nya tadi itu pre atau after load-nya itu kita bisa tahu apa yang terjadi pada jantung seseorang. Misal nih, kalau misalnya preload-nya di sini mengalami peningkatan, itu bisa menyebabkan adanya apa penambahan sarkomer, kemudian ada pemanjangan dari miosit dari apa namanya sel otot jantungnya di situ dan juga ada mengalami dilation left ventricle wall karena di sini apa namanya dinding dari ventricle kiri kan di situ harus tadi tebal tapi karena di sini preloadnya mengalami peningkatan otomatis dinding dari ventricle kiri tadi juga mengalami dilation atau dianggap pembengkakan, bukan pembengkakan, dia akan lebih besar begitu. Yang kemudian efeknya apa? Ada namanya eccentric hypertrophy. Ini sama saja dengan yang ada di otot di tubuh bagian yang lain. Jadi karena tadi itu di bagian preloadnya dia sudah mendapatkan load yang lumayan besar begitu, maka dia juga harus kompensasi dari sel ototnya. Yang di sini kompensasinya itu mau jadi hipertrofi. Hipertrofi berarti dia lebih membengkak gitu ya besar. Kemudian kalau afterloadnya meningkat itu bisa menyebabkan adanya namanya systemic hypertension atau tekanan darah tinggi, tapi di sini lebih sistemik kasusnya bukan yang di pusat di jantung atau arterinya mengalami stenosis. Nah, apa itu stenosis? Nanti kita akan bahas. Nah, stenosis tadi akan ada hubungannya dengan katup jantung di sini nantinya. Yang kemudian
dia itu kita harus tahu dulu kerjanya seperti apa. Katup jantung di sini tugas utamanya adalah mampu akhirnya membuat darah itu melewati lewat, tetapi dia juga harus mencegah adanya backflow atau aliran balik dari darah yang sudah lewat tadi itu. Jadi ketika ada darah yang masuk, otomatis dia akan nanti kemudian ketika volume tertentu sudah dicapai, dia akan menutup. Seperti yang tadi dijelaskan waktu di bagian ejection sama filling mechanism tadi. Nah di sini untuk membuka dan menutupnya katup ini itu sangat dipengaruhi sama tekanan dari bagian-bagian yang ada di antara katup tersebut sebelum dan sesudahnya. Seperti yang tadi ya, waktu di ejection sama filling mechanism di situ kan sangat pengaruh ketika satu tekanan di salah satu ruangan itu mengalami perubahan, otomatis akan menyebabkan katup itu terbuka ataupun tertutup. Nah, ini kita bahas yang tentang stenosis. Ini merupakan salah satu permasalahan biomekanik yang sering terjadi pada katup jantung, yaitu nanti ada satu lagi. Kalau yang stenosis di sini adalah katup jantung yang tidak bisa membuka dengan sempurna atau secara proper. Jadi dia itu kalau misalnya katup jantung normal itu seperti ini, luasan yang terbuka seperti ini, maka dia cuma bisa membuka itu seperti ini. Jadi dia itu tidak bisa istilahnya membuka selebar mungkin begitu. Karena tadi itu ada satu sisi mengalami kekakuan yang ada di katup jantungnya itu sehingga dia tidak membuka seperti ini. Sudah menurun gitu ya elastisitasnya dia. Sehingga apa efeknya? Otomatis blood flow-nya akan terganggu. Tadi kan harusnya kan terbuka sempurna, darah bisa keluar dengan lancar, tapi ketika bukan cuma segini, otomatis kayak kalau misalnya volume sama yang mau dikeluarkan, tapi akhirnya pintunya lebih kecil, otomatis akan muncul tekanan yang lebih tinggi di sini. Kayak begitu. Ada juga yang seperti ini. Kalau misalnya yang ini harusnya kan terbuka tadi sempurna begitu ya, tapi ketika ada cuma salah satu yang harusnya membuka tapi ternyata nggak membuka begitu, otomatis tadi pengaruhnya sama-sama susah untuk mengatur tadi tekanannya. Itu akhirnya kerja jantung akan bermasalah di sini, apalagi kalau yang kena adalah left ventricle gitu. Kalian bisa bayangkan seperti ini. Jadi kalau misalnya ini yang normal, kemudian ini yang sudah mengalami penurunan fungsi dari katup jantungnya, semakin ke kanan di sini berarti dia semakin kecil tempat untuk mengeluarkan atau eject the blood gitu, mengeluarkan darahnya. Otomatis tekanan yang muncul di sebelum katup jantung ini akan semakin besar ketika ruangan atau istilahnya volume darah yang dikeluarkan di sini sama, tapi ruangannya semakin berkurang, kayak begitu. Kalian lihat di sini ya, dianggapnya dia itu sebagai ujung selang begitu. Kalian lihat ketika luas permukaannya, lebar lubang itu semakin kecil, otomatis tekanan di bawahnya semakin besar, kayak begitu. Nah, ini kebalikannya. Kalau yang tadi itu nggak bisa membuka sempurna, kalau yang ini regurgitasi atau regurgitation, dia tidak bisa menutup secara sempurna. Nah, ini kebalikannya. Kalau yang tadi nggak bisa membuka secara sempurna, ini nggak bisa menutup secara sempurna. Kalau dia nggak bisa menutup secara sempurna, otomatis akan ada namanya backflow. Jadi kemudian darahnya itu ngalir ke tempat yang salah akhirnya. Harusnya dia maju, tapi ini karena ada yang bocor nih, menutupnya nggak sempurna, dia akan balik lagi. Kayak begitu. Ini contohnya ya. Harusnya kan dia naik semua nih, tapi karena ada yang bocor harusnya nutup, tapi dia nggak nutup, dia kembali lagi tekanannya ke bawah. Kayak begitu. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan?
Sepertinya belum ada, Pak. Oke, belum ya. Kita lanjut dulu. Nah, setelah ini sebenarnya materinya beberapa yang akan saya jelaskan setelah ini hampir mirip dengan yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi tinggal mungkin beberapa hal yang ada tambahan-tambahan begitu. Seperti contohnya yang ini. Kalian tadi kan sudah lihat apa namanya yang hubungan antara volume dan tekanan yang ada di left ventricle. Nah, ini dikaitkan lagi dengan kalau ini dengan sinyal EKG, PGRST dan juga suara jantung, loop dubnya untuk mengetahui permulaan diastol dan sistol. Nah, ini saling berkaitan ya sebenarnya karena sama-sama sumbernya adalah dari jantung begitu. Jadi ketika misalnya di sini katomitral di sini tertutup, kemudian volume di sini udah mulai stagnan ya. Ini apa namanya puncak dari EKG di sini sebenarnya. Atau di sini mulai loopnya terdengar. Tapi kemudian ketika sudah sampai ke titik tertentu, ada ejection di sini, dia mulai turun, volumenya sudah mulai turun di sini. Nah, terdengar lagi ketika di sini katupnya apa namanya? Katup aortanya sama pulmonari di sini menutup, dubnya baru terdengar. Diastol di sini. Berhentinya diastol itu tuh di sini sama dengan ini. Nah, kan sama seperti yang tadi. Siklusnya pun sama seperti untuk siklus yang di sinyal EKG. Ini yang tadi Mas Ian, parameter-parameter tadi dan juga nilai-nilainya. Nah, ini mungkin akan lebih enak kalau misalnya lihatnya seperti ini. Jadi untuk yang left ventricle diastolic filling, nanti di sini akan mempengaruhi dan myocardial contractility itu akan mempengaruhi stroke volume. Yang di sini sebenarnya kalau secara langsung adalah ESV dan EDV tadi itu end systolic volume sama end diastolic volume itu akan selisihnya menjadi stroke volume. Kemudian stroke volume jika dikalikan dengan heart rate maka akan jadi cardiac output. Jadi seberapa banyak darah yang dikeluarkan dari jantung per menitnya. Dengan mengetahui cardiac output dan juga systemic vascular resistance, kita tahu namanya mean arterial pressure. Tekanan di arteri yang secara rata-rata dia berapa. Tapi biasanya yang penting itu yang ini, yang cardiac output dan juga stroke volume. Tapi karena di sini tadi ya, untuk mendapatkan informasi ini tuh masih invasif dan juga alat yang tersedia itu biasanya kurang akurat, jadi susah untuk mendapatkan informasi ini. Oke. Ada oke. Kemudian ini masih tadi itu untuk menghitung MAP dan lain sebagainya. Untuk ini langsung cardiac output tadi ya. Kalau ini cardiac outputnya yang lebih sebenarnya tadi kan bisa dihitung dengan menggunakan stroke volume dikalikan dengan heart rate-nya. Nanti di sini dikaitkan dengan vein arterial pressure dan juga central venous pressure. Selisihnya dibagi dengan tadi systemic vascular resistance dikalikan 80, maka akan didapatkan cardiac output. Seperti itu. Nah, ini di sini akan lebih dijelaskan bagaimana kemudian sampai seberapa parahnya sih yang akhirnya membutuhkan penanganan yang akhirnya itu harus invasif begitu. Jadi kalau misalnya masih yang ringan untuk bisa mengetahui misalnya bioimpedans, bioreaktans ini maksudnya lebih ke hambatan yang dihasilkan dari tubuh gitu ya, itu bisa dilakukan di ward ini berarti kayak kamar inap begitu ya, dan dia masih belum invasif kalau untuk yang di sini. Tapi kalau misalnya sampai
sampai tadi yang pulmonary artery catheter yang menggunakan apa Greenwatch catheter tadi itu, dia posisinya sudah harus di intensive care unit, kemudian dia udah pasti invasif. Jadi udah di atas, paling atas sendiri gitu ya, udah dia paling invasif karena pasti butuh pembedahan untuk bisa memasukkan. Nah di situ dia juga harus yang intensive care unit, yang di situ berarti akan dipantau terus bagaimana kinerja dari jantungnya. Nah itu seperti ini tadi, kalau misalnya lihat kan dia dimasukkannya melalui klavikula nih. Ini dia di sini sekitar ini posisinya. Ya kemudian di sini juga ada ini untuk infus, terus kemudian untuk yang ini, nah yang ini itu untuk tadi itu ada beberapa cabang-cabang yang bisa digunakan, seperti misalnya untuk mengembungkan balonnya, untuk memasukkan suatu obat misalnya. Kemudian ada yang bisa mengatur posisi dari proksimal dan juga distalnya. Kalau proksimal itu berarti yang dekat dengan ujung yang sebelah sini. Kalau distal dekat di tipnya. Nah ini gambaran alatnya. Jadi yang masuk ke dalam jantungnya nanti itu ini bagian balonnya. Bagian balonnya, kemudian ini semua selangnya ini terhubung ke banyak fungsinya. Ada yang kemudian dia untuk ini yang bentuknya sirin, seperti dia untuk mengembangkan si balonnya. Ada juga tadi yang hubungannya sama termistor ataupun proximal distal tadi itu. Untuk kateter yang seperti ini, biasanya dia sudah dilengkapi dengan coating yang dia itu menyebabkan, karena kan pasti berhubungan dengan darah. Jadi kateternya ini di-coating dengan heparin biasanya, agar dia tidak menyebabkan adanya koagulasi nantinya di dalam pembuluh darah itu. Nah, kemudian untuk bisa mengembungkan balonnya, pasti kan di sini menggunakan sirinnya tadi ini, dan di situ sangat dibatasi untuk volumenya, tadi kan maksimum 1,5 mili atau cc, terus kemudian tidak boleh lebih dari 15 second. Itu sudah menjadi syaratnya agar tadi itu tidak mempengaruhi kinerja dari jantung itu sendiri. Seperti itu. Kemudian juga ada di sini tadi untuk pressure transducer ataupun termistor yang dia kerjanya sebagai sensor di ujung dari mikrokateternya untuk mengetahui kondisi tekanan terutama, yaitu yang biasanya dicari di jantungnya. Kemudian untuk nariknya lagi, otomatis si balonnya kan harus bisa mengembang dan mengempis. Harus itu syarat utama agar di sini balonnya bekerja dengan baik. Jadi tidak hanya bisa mengembang, tapi kalau mengempis pun itu harus sesuai prosedural. Mengempisnya itu bagaimana, itu nanti juga akan ada pengaruhnya. Kira-kira nih kalau menurut kalian ya, untuk yang balon seperti ini kan tadi kan untuk mengembangkan bentuknya kayak gini. Kalau misalnya dikempiskan, kira-kira harus yang seperti apakah balon ini bentuknya? Maksudnya ketika dia dikempeskan, dia itu kayak gimana? Apakah pipih, cemet begitu atau kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Dilogikakan aja, kira-kira yang paling sesuai kalau nanti tujuannya adalah untuk istilahnya mau diambil lagi nih kateternya yang agar tidak melukai pembuluh darah dan bagian jantung, itu harus seperti apa nih bentuknya ketika dia dikempiskan atau dideflate. Ada yang mau berpendapat? Mungkin seperti payung kalau ditutup, Pak. Bagus nih pendapatnya nih, seperti payung ditutup, jadi bentuknya dibuat seperti itu. Ada yang punya ini nggak, pendapat lain nggak? Yang lain ada yang punya pendapat lagi, kira-kira harus dibentuk kayak gimana nih agar si bagian balonnya ini
nggak mengganggu ataupun nggak melukai dinding dari jantung ataupun pembuluh darah. Tadi itu siapa yang bilang ya nggak kelihatan di sini yang bilang jawab pakai payung? Ada yang punya pendapat lain? Nggak ada lagi. Mungkin Ada? kayak Oh, jadi oke. selaput di itu sih Pak, di kabelnya itu Pak mungkin. Jadi kayak menyatu gitu sama kabelnya, cuman kayak ada lapisan selaput di kabelnya gitu. Oke. Nah ini ide yang dibilang Sonia barusan sama tadi yang pertama siapa ya? Saya nggak kelihatan tadi itu. Salwa Pak. Lo Salwa tadi. Nah, yang dibilang Salwa sama Sonia ini hampir ini ya benar dua-duanya. Jadi yang di istilahnya itu kalau apa ya yang saya tahu tuh namanya tuh dibuat metode butterfly. Jadi istilahnya ketika si balon itu mengempis, maka proses pengempisan itu harus sekali sedot begitu udaranya, dan kemudian, nah ketika balon ini pertama dibentuk, dia itu sudah memang dibentuk ada garis-garisnya khusus agar nanti ketika dia dikempiskan, dia akan mengikuti bentuk itu. Dan benar seperti yang dibilang Salwa tadi itu, dia akan seperti kayak payung ketika ditutup. Jadi dia akan pertama ngempis, tapi jadi beberapa helai kayak di payung begitu. Kemudian dia akan apa ya, yang dibilang sama Sonia barusan, dia akan nempel ke bagian kateternya begitu, akan mengitari begitu. Nah itu namanya metode butterfly kalau tidak salah. Jadi memang dia dibuat pipi agar jadi kayak sayap kupu-kupu, tapi kemudian ketika mau ditarik dia akan ngikuti dari kateternya agar tidak melukai dinding dari jantung ataupun pembuluh darah. Karena jangan sampai ya kemudian ini ukurannya lumayan besar sih ini kalau yang Swan-Ganz catheter ini. Nah nanti ketika ditarik kemudian menggores dindingnya, malah menimbulkan masalah baru, nggak menyelesaikan gitu kan ya. Itu yang harus diperhatikan. Ini metode ini pun yang akhirnya banyak dipakai untuk balon kateter yang lebih ramping lagi. Kalau yang tadi itu dengan bentuk yang cukup besar dan apa ya, saya bilangnya itu agak bulat sebenarnya ini. Ini cukup besar balon seperti ini. Tapi kalau untuk yang pembuluh darah yang koroner misalnya yang kecil-kecil itu balonnya itu lebih kecil, lebih ramping, tapi panjang, agak panjang dikit bentuknya kayak gitu. Terus kemudian, nah ini kalau misalnya untuk pengukuran tadi yang Swan-Ganz catheter itu ada namanya juga bisa menghitung untuk cardiac output-nya. Di sini simbolnya Q dengan rumus sebagai berikut. Di sini banyak yang di ini ya, variabelnya yang dihitung untuk menghitung cardiac output-nya dengan menggunakan Swan-Ganz catheter tadi itu. Mulai dari volume yang diinjeksikan, kemudian perbedaan suhu antara darah dan juga yang diinjeksikan. Kemudian ada juga parameter lain di sini K1 sama K2 itu adalah ini nih semacam koefisien khusus untuk panas dan juga densitas dari yang diinjeksikan begitu. Kemudian di sini ada TB-TDT adalah perubahan blood temperature sebagai fungsi waktu kayak begitu. Di sini karena tadi ya kenapa akhirnya butuh termistor di Swan-Ganz catheter tadi karena juga untuk mengukur suhunya. Perubahan suhunya cukup penting di sini. Kayak begitu. Kemudian ada, nah ini masih ini ya, yang tadi dari pengukuran tadi itu yang diukur sekian. Ini cuma sekedar pengetahuan aja. Ada stroke volume-nya ini berapa per beat-nya. Udah beat ya di sini satuannya. Karena tadi ada heart rate dalam 1 menit. Ini kalau 1 beat-nya sekian. Nah, tinggal berapa, lumayan besar juga ini untuk enggak ada yang segini. Tinggal nanti 1 menitnya berapa begitu. Ini yang didapatkan tuh ini yang bisa dicari
dari yang sudah didapatkan ini begitu. Kemudian ada lagi yang pengukuran yang lain menggunakan Doppler kardiografi. Yang ini menggunakan fetal Doppler biasanya, yang biasanya buat kalau fetal Doppler kan buat janin. Kalau ini buat jantung juga ada sendiri. Bisa juga untuk menghitung cardiac output seperti itu. Ini rumusnya. Kemudian ada lagi tadi yang berhubungan dengan cardiac index. Nah, kalau ini lebih ke kalau sudah dapatkan cardiac output dibagi dengan body surface area, luasan dari tubuh manusia yang di sini nanti bisa dihitung berdasarkan tinggi dan berat badannya, ada rumusnya di sini. Ini masih yang tadi, tapi di sini ada beberapa faktor yang akhirnya mempengaruhi, entah itu stroke volume ataupun heart rate-nya. Jadi misalnya kan kalau yang heart rate dipengaruhi sama autonomic innervation, jadi lebih ke saraf-sarafnya, yang saraf otonomnya, kemudian hormonnya, tingkat kebugaran ataupun umurnya, ini mempengaruhi heart rate-nya. Kemudian kalau untuk yang stroke volume-nya, nah ini akhirnya sangat-sangat berpengaruh sama satu biasanya adalah anatomi dari jantungnya, yaitu heart size-nya berapa, kemudian tingkat kebugaran, gender pun juga berpengaruh di sini. Contractility ini berarti lebih ke bagaimana otot jantungnya di situ berkontraksi, durasi dari kontraksinya, dan juga tadi pre dan after load-nya. Yang ini semua akhirnya mempengaruhi cardiac output sebenarnya, secara tidak langsung. Ini tadi juga sudah preload dan afterload dan contractility. Nah, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya materinya sudah habis. Jadi untuk yang biomekanik dari jantung ini lebih ke sistem-sistem yang prosesnya benar-benar dipengaruhi itu adalah dari tadi yang kerja utama yang jelas otot jantungnya itu sendiri yang kerjanya dia memompa, dan juga katup-katupnya yang di situ sangat mempengaruhi bagaimana jantung di sini bekerja. Yang utamanya adalah memompa darah seperti itu. Kalau kita bilang tentang biomekaniknya tadi itu sih pengaruh-pengaruh kinerja dari bagian-bagian dari jantung tersebut yang dapat mempengaruhi tekanan dan juga volume, yang itu akan mempengaruhi kerjanya dia secara keseluruhan di situ. Kalau kita bilang tentang gaya-gaya yang bekerja, lebih ke gaya karena adanya fluida yang mengalir, yaitu darah di sini. Jadi misalnya contoh kalau untuk yang pembuluh darah begitu ya. Kalau untuk yang pembuluh darah itu satu sisi kita harus tahu kalau misalnya tekanan dari darah itu arahnya kemana, otomatis kan karena di sini darahnya mengalir, pasti ada tekanan itu yang ke segala arah selain yang ke depan. Yang itu yang harus diperhatikan ketika kita misalnya membuat pembuluh darah buatan. Jadi dia harus tahan sampai tekanannya itu berapa. Itu harus dicek karena itu sangat berpengaruh ke kerjanya dia itu. Kemudian karena di sini nanti kalau misalnya membuat pembuluh darah buatan diperhatikan lagi kembali ke sisi anatominya. Misalnya kan dari sisi elastisitas dari pembuluh darah yang normal itu berapa, berarti yang buatan pun harusnya tidak jauh dari angka tersebut. Karena nanti kalau misalnya disambungkan, nah itu akan sangat ketika misalnya elastisitasnya lumayan jauh berbeda, otomatis akan satu, kalau misalnya terlalu elastis juga tidak baik, tapi kalau terlalu kaku susah disambungnya. Nah, yang seperti itu yang benar-benar harus diperhatikan. Ataupun kayak tadi misalnya kalau misalnya mendesain mikrokateter dan lain balon kateter, harus dari sisi satu yang paling utama itu biasanya adalah ukurannya. Kalian bayangkan aja sesuatu harus masuk ke pembuluh darah yang sekecil itu. Makanya dia harus satu pasti lebih kecil dari ukuran pembuluh darahnya itu sendiri agar bisa masuk. Terus kemudian permukaannya nggak boleh melukai dari pembuluh darahnya. Kemudian dia harus bisa mengikuti bentuk dari pembuluh darah tersebut. Itulah yang kemudian sampai sekarang tuh banyak perusahaan yang berlomba-lomba
mendesain mikrokateter tadi itu ataupun balon kateter sesuai dengan permintaan dokter. Biasanya dokter kayak gini yang mintanya aneh-aneh gitu, kayak butuhnya tuh minta kateter yang bisa gini gini gini, yang bisa kayak begini, yang kerjanya bisa kayak begini, dan itu semua harus terfasilitasi gitu ke device yang dia pakai, karena kan istilahnya dokter bilang begitu pun based on pengalaman mereka butuhnya yang seperti apa, kayak begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Pak, saya izin bertanya. Oke, Tadi yang silakan. heparin itu kan di coating di kateternya. Saya kurang kebayang kalau misalnya heparin itu di coating di kateter itu kayak gimana, soalnya pandangan saya tentang heparin itu tuh obat farmasi gitu, Pak. Oke. Jadi saya kurang kebayang. Nah, benar. Kalau misal heparin di sini memang dia dibilang obat tadi, antikoagulan dia. Jadi dia kerjanya adalah agar darah itu tidak mengalami koagulasi atau penggumpalan, sehingga akhirnya kalau di sini tujuannya kan di sini istilahnya kateter masuk itu benda asing gitu kan. Ketika ada benda asing otomatis darah sebagai terutama sel darah keping darah, sel darah putih yang kerjanya dia sebagai pelindung begitu akan melingkupi dia gitu. Akan nanti kalau misalnya ketemu benda asing bisa membuat gesekan dan lain sebagainya, otomatis akan menyebabkan darah itu menggumpal. Ada kalau misal keping darah yang kena begitu ya. Nah ini dengan adanya heparin itu akan menghindari itu gitu. Kemudian bagaimana cara dia coatingnya? Nah ini yang kemudian cukup menarik. Jadi kalian bayangin bentuknya seperti ini ya. Ini akan masuk ke pembuluh darah. Nah, kemudian di luarnya ini dia akan dilapisi sama heparin itu yang sudah dicampurkan dengan bahan lain yang tujuannya untuk agar bisa menempel. Kalau mungkin heparin doang, dia nggak akan bisa bertahan lama di kateternya ini. Tapi kemudian ada bahan lain yang membantu si heparin itu bisa nempel di permukaannya, kayak permukaan ini. Contoh misalnya nih, untuk teman-teman yang mungkin nanti akan tertarik ke biomaterial, itu banyak sekali metode coating yang tujuannya adalah untuk satu, meningkatkan biokompatibilitas dari bahan tersebut. Contohnya adalah biasanya kemarin tuh sudah ada yang nyebutin kelompoknya siapa yang bilang mengenai coating protein. Nah itu salah satu cara agar si biomaterial tersebut, entah itu apapun, dia akan lebih mudah diterima karena tubuh sudah bisa mengenali. Karena yang istilahnya ditolak sama tubuh itu karena tubuh nggak bisa mengenali, makanya dianggap itu sebagai foreign body gitu, sesuatu yang dia itu asing begitu bagi tubuh. Nah ini kalau tadi kan misalnya dikasih coating protein biar bisa diterima. Kalau ini dikasih heparin agar tadi darah tidak menggumpal ketika bertemu dengan kateter ini kayak begitu. Jadi memang dia ditempelkan. Kalau ini pengalaman saya dulu, saya juga membuat tapi kateternya nggak seperti ini. Saya coba carikan ya. Jadi produk yang hasil tesis saya dulu sekarang sudah ada di pasaran, sudah jadi produk begitu yang diperjualbelikan. Bentuknya nggak seperti yang tadi itu. Kalau Ganswans tadi itu kan memang untuk menghitung cardiac output ya. Kalau ini benar-benar yang dulu saya buat adalah mikrokateter yang dia kerjanya untuk menembus arteriosklerosis begitu. Sebentar sambil saya bukakan ini. Bentar.
Nah, ini sudah bisa lihat? Sudah muncul di kalian? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini di sini ini adalah tempat dulu saya magang melakukan tesis saya waktu S2, dan produk yang waktu itu saya kerjakan adalah ini, ada namanya Recross sama yang ini, Enhancer Pro X. Yang tesis saya yang ini. Nah, di sini bisa kalian lihat ada di perusahaan ini memang fokus untuk mikrokateter dan balon kateter begitu yang mereka kembangkan. Kalau kalian lihat di sini, ini ada balonnya kecil begini. Yang ini tujuannya tadi untuk menghancurkan arteriosklerosis, tapi tidak bisa untuk mengirim tidak bisa untuk mengirim stent. Tujuannya untuk memecahkan arteriosklerosis tadi itu saja. Nah, ini yang mau saya tunjukkan tuh tadi ini. Coating tadi itu, salah satunya heparin, itu bisa juga digunakan untuk agar kateter ini bisa gampang diterima atau masuk sehingga tidak ada penggumpalan darah yang terjadi di situ. Atau bisa juga dilakukan namanya hydrophilic coating. Jadi istilahnya si kateter ini masuk ke dalam pembuluh darah itu mereka bisa sliding istilahnya. Jadi mereka itu masuk nggak seret gitu. Jadi lebih lancar, lebih mulus karena di sini kan ya namanya darah itu kan istilahnya di situ banyak airnya gitu ya. Sehingga ketika di sini ketemu sesuatu yang hidrofilik atau yang suka air, dia akan lebih mudah untuk masuk begitu. Tadi heparin itu bisa dicampur ke hydrophilic coating itu. Oke. Ini salah satu contoh balon kateter. Nah, ada juga yang seperti ini. Ini yang umum mikrokateter yang umum. Dia bentuknya lurus aja gitu, panjang. Tapi kemudian dia yang berbeda adalah di bagian-bagiannya begini, apakah dia itu bisa meliuk-liuk untuk mengikuti bentuk pembuluh darah dan lain sebagainya. Nah, ada yang beda juga, misalnya contoh yang ini nih. Ini ada yang ujungnya, ini kan ujungnya tuh tumpul. Ada yang ujungnya tuh agak lancip seperti ini namanya yang mosquito tip, yang tujuannya adalah lebih memudahkan untuk penetrasi ke sumbatan ataupun arteriosklerotis yang terjadi. Jadi ini namanya mosquito tip. Yang seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada 5 menit. Kalau misalnya belum, saya akan kembali ke presentasi tadi. Sebentar. Nah, untuk hari Senin depan, karena kan kita udah mulai kuliah lagi. Nah, nanti seperti kemarin, jadi akan saya minta semua kelompok untuk mempersiapkan presentasi singkat, jangan terlalu panjang. Nanti yang presentasi gantian, jangan yang kemarin lagi, gantian anggota kelompok yang lain. Nah, untuk kelompok A, B, C, D, nanti akan membahas mengenai perbedaan antara mikrokateter dan balon kateter. Entah perbedaan apapun yang bisa kalian temukan, nanti dibahas. Akan lebih enak kalau misalnya kalian sediakan tampilan-tampilan dalam bentuk gambar dan fungsi atau mungkin cara memakainya dan lain sebagainya, terserah. Nanti ini yang dibahas. Jangan lupa mencantumkan referensi yang kalian gunakan juga. Kalau referensi mungkin cuma disebutkan aja nggak apa-apa, tapi yang jelas adalah poin pentingnya tentang perbedaan dari mikrokateter dan balon kateter, dan jangan terlalu banyak slide-nya. Itu. Jadi nanti dibatasi presentasinya mungkin 5-7 menit aja. Kemudian untuk kelompok E, F, G, dan H, nah ini yang tadi belum sempat saya sebutkan, ada yang menggunakan namanya artificial heart valve atau katup jantung buatan. Tadi kan saya sudah sebutkan satu di situ.
Nah, nanti coba kalian cari lagi lebih sebenarnya. Nanti kalian jelaskan tipe-tipenya seperti apa, kerjanya bagaimana. Nah, itu untuk hari Senin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Itu 3 tipe berarti minimal atau gimana, Pak? Setahu saya itu ada 4 sih sebenarnya, tapi kalian minimal dia benar, minimal 3 yang dijelaskan. Biasanya beda itu dari bentuk itu udah langsung beda satu sama lain begitu. Kalian boleh ambil dari produk, boleh ambil dari tipe-tipenya, boleh, terserah. Tapi biasanya produk pun juga mengikuti tipe-tipe yang standar biasanya. Kayak gitu. Baik, Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke. Kalau belum ada, mungkin sekian untuk hari ini materinya. Kalau mungkin ada yang masih mau ditanyakan, nanti bisa